Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Aku setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tanamkanlah sabdamu, ya Tuhan, dalam hati kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada Paskah yang kelima ini, firman Tuhan kembali menggugah hati kita, membuka pikiran kita. Tuhan melalui putranya berkata, memberikan jaminan kehidupan yang kekal. Apa itu jaminan hidup yang kekal, Bapak Ibu? Jaminan hidup kekal untuk selama-lamanya.
Firman Tuhan berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan kebenaran dan hidup." Ini janji yang sangat besar. Janji kehidupan surgawi yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah yang dikatakan oleh Tuhan itu dengan sendirinya kita peroleh? Ataukah ada hal-hal yang penting yang diinginkan oleh Tuhan yang harus kita lakukan agar kita dapat memperoleh janji yang diberikan Tuhan itu, jaminan hidup yang diberikan Tuhan itu? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Tuhan berkata demikian melalui putranya Yesus Kristus, agar kita dapat melakukan kehendak Bapa. Apa itu, Bapak, Ibu, kehendak Bapa? Segala firman yang telah tertuang dalam buku kitab suci, inilah kehendak Bapa yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, yakinkah kita akan beroleh kehidupan kekal di saat akhir nanti yang ditentukan oleh Tuhan? Kemungkinan di antara kita berkata, "Saya sudah percaya sama Tuhan. Saya percaya dengan Allah Tritunggal. Saya sudah rajin ke gereja. Saya sudah rajin untuk melakukan ibadat-ibadat." Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, banyak di antara umat Tuhan yang mendengar tetapi tidak mendengar. Mendengar firman Tuhan tetapi tidak melaksanakannya. Itukah yang diinginkan oleh Tuhan? Tentu tidak, Bapak, Ibu. Tuhan menginginkan firman yang telah kita dengarkan melalui firman-Nya di Alkitab, kita laksanakan. Supaya ada bukti nyata daripada firman yang kita dengarkan itu, kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita ini umat pilihan Allah. Kita telah dipilih Allah. Umat jemaat yang dikuduskan Dia. Apa, Bapak, Ibu, yang harus kita lakukan agar berbuah firman Allah itu di dalam hati kita, dan berbuah firman Allah itu di tengah-tengah kita, di tengah umatnya? Terlebih kita dapat melaksanakannya di masyarakat luas. Sebagaimana yang diinginkan Tuhan di dalam bacaan yang pertama. Gereja tidak hanya melayani dalam hal rohani, tetapi gereja juga melayani di bidang jasmani.
Di bacaan kisah para rasul dikatakan, gereja juga melayani hal rohani, tetapi juga berupa memperhatikan orang-orang miskin, anak terlantar, dan anak yatim. Tetapi pada saat itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, rasul-rasul merasa kewalahan untuk melayaninya. Karena mereka merasa tugas utama yang akan mereka laksanakan tertinggal oleh karena melayani hal jasmani untuk pembagian sebagai bukti nyata untuk janda-janda atau fakir-fakir miskin. Dan oleh sebab itu Rasul berkata kepada jemaat di Yerusalem supaya mereka memilih 7 di antara mereka yang mempunyai hikmat, kebijaksanaan, dan mereka berlaku baik. Memilih 7 orang agar mereka lah yang mereka berkati untuk ditugaskan dalam pembagian kebutuhan jasmani. Dan sekalian juga sebagai bukti nyata untuk pelaksanaan firman Tuhan, saling mengasihi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dalam bacaan pertama dikatakan tadi di sana, hal yang terpenting adalah pelayanan dalam doa dan firman Tuhan. Dan di bacaan kedua juga, di sana kita diajak, kita diundang sebagai umat Allah, umat pilihan Allah. Datanglah kepada Yesus sebagai batu yang hidup. Batu yang hidup, Bapak. Apakah ini diartikan sebagai batu yang biasa yang kita lihat? Hidup batu. Ataukah tubuh kita ini yang diartikan oleh Tuhan sebagai batu yang hidup untuk tempat sebagai rumah rohani? Tubuh kita ini dipergunakan oleh Allah untuk menebarkan firman Tuhan. Di mana apabila kita itu jadi satu batu yang hidup, yang mendengarkan firman Tuhan, yang melaksanakan firman Tuhan, jadilah kita sebagai batu yang hidup. Jadi batu sandungan bagi jemaat-jemaat yang tidak mendengarkan firman Allah. Oleh karena itu, bagi mereka yang sering mengabaikan firman Tuhan, tersandung oleh batu tersebut, dan mereka bisa untuk merubah hidup mereka masing-masing. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Allah Bapa melalui putranya Tuhan Yesus Kristus memanggil kita dari kegelapan menuju terang yang dibawa oleh putranya. Maukah Bapak dan Ibu, saudara-saudari, masuk ke dalam terang yang dibawa oleh Tuhan? Tentu semuanya mengatakan di antara kita mau.
Tetapi bila mana dikatakan sekarang di antara kita, maukah kita melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Semuanya pasti menunduk. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, agar kita masuk ke dalam terang yang dibawakan oleh Tuhan, mari kita minta kekuatan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kita dengan segala kerendahan hati kita. Kuatkan saya Bapa, kuatkan saya ya Tuhan, agar saya mampu untuk melaksanakan firman-Mu hari ini. Agar saya mampu untuk masuk ke dalam terang yang Engkau bawa. Engkau raih tanganku Bapa dari kegelapan menuju terang yang Kau berikan kepada umat-Mu, kepada umat bangsa pilihan-Mu. Bila mana kita sudah berkata kepada Tuhan, yakinlah saudara-saudari sekalian, Tuhan akan mendengarkan firman permintaan kita itu. Tuhan akan mengabulkan permintaan kita itu. Tunggulah saatnya. Bila mana engkau meminta dengan rendah hati, itu akan didengarkan oleh Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, bila mana kita sudah melaksanakan firman yang dikatakan oleh Tuhan, bacaan pertama mengatakan pelayanan firman Allah yang utama. Bacaan yang kedua mengatakan, jadilah kamu jadi batu hidup untuk pelayanan firman Tuhan. Dan di bacaan Injil hari ini, kita mendengarkan Bapak. Allah Bapa pergi ke tempat Bapaknya di surga untuk menyediakan tempat bagimu. Dan Dia akan datang kembali kepadamu. Dia akan datang kembali kepada kita masing-masing. Mari kita mempersiapkan diri kita. Kita umat pilihan Allah. Allah tidak mau seorang pun hilang di antara umatnya. Oleh karena itu Bapak, bersiaplah, siapkanlah dirimu dengan segenap petunjuk-petunjuk yang diberikan Tuhan kepadamu. Kiranya seperti yang dikatakan oleh Tuhan, akulah pokok anggur dan akan membuahkan buah yang lebat. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi berbuah di dalam hati kita. Bila mana kita mendengarkannya dan melaksanakannya dengan serius, itu akan berbuah, Bapak Ibu. Kiranya dengan kehadiran putranya nanti datang ke bumi ini, kita dapat ambil bagian. Kita ikut serta akan di rumahnya, ke rumah Bapaknya. Sehingga tercapailah seperti yang dikatakan Injil. Bila kemana aku pergi, kau pun berada di situ. Bila di mana putranya berada di rumah Bapaknya di surga, kita pun berada di situ. Inilah yang dikatakan Bapak Ibu. Kita seorang Katolik yang mempercayai Putra Tunggal Allah, yang mempercayai ketritunggalan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dengan firman Allah pada hari ini, kiranya membuahkan hasil di dalam pikiran kita,
dan berbuah nyata itu dalam kehidupan kita, di dalam gereja Tuhan, di dalam rumah Bapa, dan di masyarakat. Semoga dengan firman yang telah kita dengarkan, semakin mempererat hubungan kita dengan Tuhan, semakin mendekatkan dirilah saudara-saudari kepada Bapa melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra